Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ardi Naufal, mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Oke, pertama-tama saya mengambil tema UMKM saya yaitu toko pakaian. Di toko pakaian ini ada dua tabel yaitu list baju dan juga merek. Untuk list baju, ada ID baju, ID pakaian, lalu jenis pakaian, ukuran pakaian, warna pakaian, dan juga ID merek yang berforenki dengan merek dengan tabel merek. Nah, di tabel merek ini ada ID merek, ada nama merek, dan juga jenis merek. Oke, pertama di header kita deklarasikan library-nya. Lalu di sini ada dua tipe struct. Yang pertama ada untuk list baju dan juga yang kedua ada merek. Nah, selanjutnya yaitu deklarasi variabel global. Nah, lalu di sini juga ada prosedur write, update, delete, sort, isi, ubah, hapus, tampil, search, modif kata, table miss, table, dan join untuk mengolah query yang diinput oleh user. Selanjutnya di bagian bawah sini ada prosedur dan fungsi dari mesin kata yaitu start, reset, EOP, increment, getLength, dan juga getCurrentWord. Oke. Untuk di mesinnya, pertama kita ada variabel global, index, wordLength, dan juga currentWord. Lalu ada prosedur start untuk memulai mesin kata, ada reset untuk mengosongkan kata, EOP untuk memeriksa akhir, increment untuk memajukan kata, getLength untuk mendapatkan kata panjang kata, getCurrentWord untuk mendapatkan kata saat ini. Lalu ada prosedur read untuk membaca file. Jika file yang dibuka ini kan mengacu pada yang diinput. Ketika yang dibukanya null atau tidak ada, maka gagal membuka file. Nah, jika file name-nya yaitu listbaju.dat, maka mengambil atau meng-scan 5 string karena di sini ada 5 kolom. Untuk yang merek 3 saja karena di merek.dat cuma ada 3 kolom. Lalu jika di nama baju itu merupakan tagar, maka dipastikan filenya kosong. Namun jika tidak, maka lanjutkan membaca data sampai ke data terakhir. Lalu untuk write ini sama dengan membaca file, namun di sini adalah menulis ke file yang diinput gitu. Misalnya file list baju, maka dia akan menginput data yang dimasukkan. Lalu menulisnya ke file yang ditujukan. Lalu untuk update ini untuk memperbaharui record atau data. Nah, pertama kita buka dulu filenya, lalu ditulis ketika list baju, maka mencari sampai ketemu kode baru dengan kode baju yang dimaksud gitu. ID di sini, ID baju, ID pakaian atau ID merek ya. Nah, jika sama maka di copy dari yang diinputkan di parameter ke dalam indeks saat itu. Lalu ditulis ke file yang ditujukan. Selanjutnya ada delete untuk menghapus data. Di sini juga menggunakan looping dan mirip-mirip dengan update. Namun bedanya ketika dia telah menemukan kode baju atau kode mereknya, ID mereknya gitu, maka dia akan mengambil data yang ada di selanjutnya lalu mengkopinya ke data saat ini. Lalu itu dilakukan sampai akhir data. Selanjutnya ada tabel untuk menampilkan tabel ya. Lalu ada tabel miss, ini error handling ketika tabelnya tidak ada. Lalu ada search untuk mencari ID pakaian atau merek. Lalu ada sort untuk mengurutkan data. Lalu setelah diurutkan nanti ditulis ke data yang diinput, ke file yang diinput ya.
Lalu ini prosedur isi untuk mengisi data baru. Jika list baju, maka dia akan mengcopy current word, lalu maju, mengcopy data kata selanjutnya, terus lakukan. Nah, lalu di akhir kata ketika tidak terdapat titik koma atau EOP, maka input terlalu banyak. Jika ada titik koma, maka lanjut untuk mengisi data, lalu menampilkan pesan berhasil. Lalu untuk ubah, kita deklarasikan variabel temporary, lalu sama seperti isi tadi, dan ketika filenya list baju, maka dia nge-scan sampai 5 ya, 5 kata di inputan. Namun untuk yang merek karena 3 saja, maka masuknya 3 saja. Ini untuk error handlingnya. Lalu ini hapus ketika query-nya 1, yaitu hapus sendiri dan EOP-nya tidak ditemukan, maka inputnya terlalu banyak. Jika EOP ditemukan dan query-nya 1, maka lanjut untuk menghapus. Lalu ketika EOP-nya tidak ditemukan tapi query-nya 2, yaitu misalnya isi hapus gitu, maka dia akan ngecek sampai kata terakhir. Lalu ketika kata terakhir itu memiliki EOP, maka J-nya sama dengan 1, dan jika J sama dengan 1, maka lakukan perintah berikut, dan jika tidak, maka gagal ya, input terlalu banyak. Lalu untuk tampil juga sama seperti hapus. Nah, ini untuk join ini yang query bonus menampilkan dengan foreign key. Lalu ini untuk modif kata, pertama kita read dulu kedua file, lalu di sort. Lalu ketika stringnya jangan lupa bahagia hari ini, maka keluar dari sistem, dan jika tidak, maka lanjut cek query. Lalu ketika ini perulangan untuk mengetahui ada berapa query yang dimasukkan. Jika query-nya 1, maka cek isi ubah hapus tampil. Tuh. Dan jika misalnya di isi ini, di list baju, ketika ID-nya tidak ditemukan, maka lanjut isi ya, karena ID-nya emang belum ada. Namun jika ID-nya sudah ada, maka tampilkan error handling. Lalu untuk yang ubah, ketika ID-nya ditemukan, maka lanjut mengubah. Namun jika tidak, maka tampilkan error handling. Dan ini table miss ini untuk error handling ketika tidak ada table ya. Lalu ini hapus juga sama, dan tampil juga sama. Dan ini jika query-nya 2, maka misalnya isi ubah atau ubah isi, jika ditemukan ID-nya, maka lakukan ubah, jika tidak lakukan isi. Begitu pula dengan isi hapus dan juga isi tampil. Lalu di dalam main kita pertama ada menampilkan kata pembuka, lalu deklarasi kita, lalu meminta masukan user selama i-nya masih sama dengan 0 ya. Lalu modifikasi kata, lalu ini menampilkan kata-kata penutup. Ini kita langsung coba saja. Nah, ini untuk tampil list baju. Ini untuk tampil merek. Lalu ini untuk isi. Data berhasil diinput. Lalu untuk isi merek. Nah, ini masuk. Nah, ini untuk ubah. Berubah, lalu hapus. List baju. Ini terhapus. Lalu misalnya isi ubah.
Nah, ini data berhasil diinput karena belum ada ya. Lalu ubah isi. Nah, ini data berhasil diupdate. Lalu isi hapus. Ini data berhasil diinput karena belum ada. Lalu hapus isi, data berhasil dihapus. Lalu isi tampil karena ID-nya belum ada, maka dia mengisi. Lalu tampil isi karena ID-nya sudah ada, maka menampilkan ya. Nah, ini untuk yang query bonus. Tampil list baju merek seperti ini. Lalu untuk tampil merek tulis baju juga seperti ini. Nah, ini adalah selanjutnya ada test case yang salah ketika tidak ada query ya. Yang pertama, input tidak valid, lalu tidak ada tabel, input tabel tidak ditemukan. Lalu untuk yang ini, isi list baju, ini kode pakaian sudah ada. Lalu untuk ubah, kode pakaian tidak ditemukan. Lalu untuk tampil misalnya, input terlalu banyak dan juga ini ya. Nah, input tabel tidak ditemukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.